Sama Naila kan suka main TikTok nih. Iya. Boleh sedikit cerita dong keseruan sama Putri seperti apa akhirnya membuat Sebenarnya sih ini berkah pandemik sebenarnya. Makanya pandemik ini kadang-kadang kita mau menganggap ini sebagai berkah atau anugerah. Itu tergantung dari individunya masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan adanya PSBB, karena memang work from home, Nala juga school from home gitu. Jadi dengan adanya aplikasi ini membuat kita punya hiburan baru di rumah. Yang nggak itu-itu aja, karena memang Nala ini anaknya aktif banget. Kemarin kan sebelum pandemi kegiatan di luar rumah itu banyak banget. Kayak contohnya dia ada balet, ada gimnastik, terus ada apa lagi? Ada hip hop, tenis gitu kan. Banyak kegiatan di luar rumah. Terus tiba-tiba semua itu hilang. Semua itu diganti dengan kegiatan yang ada di rumah gitu. Dan dia kehilangan bermain dengan teman-temannya. Mau nggak mau kita orang tua ya harus memfasilitasi dan menjadi temannya dia gitu di rumah gitu. Oke, menjadi salah satu kayaknya jadi candu nih bagi Bang Indra sendiri, teman-temannya sendiri. Jadi candu nggak sih untuk bermain aplikasi tersebut? Karena gini, karena memang kan aku work from home ya. Aku sampai sekarang ini baru mulai kerja ini baru beberapa minggu ini gitu, berani keluar rumah gitu. Begitu PSBB udah mulai belum dicabut lah, masih transisi, aku udah mulai berani lah gitu. Memang sih aplikasi ini bikin aku itu jadi enjoy di rumah. Satu, selain karena nggak ada kegiatan selain di rumah, dengan adanya TikTokan ini jadi punya kegiatan ngapalin gerakan. Karena ngapalin gerakan itu nggak gampang, bener deh, coba aja TikTok gerakannya kayak apa gitu. Apalagi seumuran aku gini ya, umur 46 gitu ya, untuk memikir gerakan TikTok dance itu susah banget. Tapi dengan adanya TikTok ini, akhirnya aku berpikir bahwa ini selain olahraga, mengganti biasa kita olahraga di luar, bisa kita lakukan di rumah, termasuk olah otak gitu. Jadi supaya kita nggak gampang pikun, ngapalin gerakannya itu emang nggak gampang. Bahkan aku yang pertama-tama TikTok yang sama Nala itu ngapalinnya sampai 2 minggu gitu. Tapi kalau sekarang sih udah hitungan jam lah. Oke. Gitu. Nala kenapa ngajak Papa main TikTok? Karena bundanya kan waktu itu hamil. Setelah hamil melahirkan gitu kan, otomatis ya kasihan gitu. Pertama sih ngajakin bundanya, cuman aku nggak tega gitu ngeliatin, aduh TikTok kan gitu kayaknya susah banget gitu kan, udah tua juga gini kan, orang kadang-kadang ada di aplikasi. Nala Mas Indra, anakku suka bilang, nanyain Nala kapan TikTokan sama eyangnya gitu, sama opanya gitu kan, karena kan ubanan gitu kan. Jadi ya memang aku ngeliat dia cukup aktif, terus kasihan nggak ada yang nemenin karena memang bundanya lagi hamil dan menyusui sekarang. Ya akhirnya mau nggak mau aku bentuk quality time sendiri nggak sih sama anak? Banget. Makanya itu kegiatan yang tadinya kita lakukan di luar rumah, sekarang bisa kita lakukan di rumah dan bonding gitu kan, nggak perlu harus keluar, effortnya nggak terlalu banyak. Dan kadang-kadang kita menghibur isi rumah juga gitu, karena TikTok kan kadang-kadang ada yang salah gitu ya, ada yang nggak kompak, harus diulang lagi. Nah itu bikin Nala, bundanya, Mima, Raka itu juga ikut ketawa kayak gitu-gitu sih. Itu sehari bisa berapa kali Mas? Enggak lah, kalau aku sih paling nggak seminggu 1-2 kali lah. Aduh susah banget bener deh. Itu coba aja ngapalin gerakannya TikTok. Puyengnya luar biasa gitu. Terus komentar keluarga besar seperti apa gitu? Yang pasti sih kita mencoba untuk mencari sesuatu yang extraordinary, yang memang nggak biasa dilakukan di rumah, kita lakukan. Salah satunya ini gitu kan, mana ada sih gitu, maksudnya tadinya kita suka dance itu nggak ada gitu, nggak ada kepikiran gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya TikTokan ini, ternyata para netizen tuh banyak yang suka gitu, banyak yang suka. Terus akhirnya ya alhamdulillah kayak gini dia undang bintang tamu berdua. Terus kemarin ada beberapa endorse iklan juga kita berdua kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah ada rezeki lah. Jadi nambah pemasukan.
Nambah pemasukan. Tambah pemasukan, ya benar. Karena memang kebetulan kan bisnisku di event, terus bisnisku juga yang satu lagi lebih ke properti, itu benar-benar mandek. Ya dengan adanya ini akhirnya ada kegiatan yang paling nggak Masukan lah ya. merefreshing hiburan rekreasi hati lah istilahnya. Oke. Mas dari awal gitu berkorban demi anak tuh melakukan itu secara mental gimana Mas, kan karena punya teman-teman banyak juga Kebetulan gitu. sih memang bonding aku sama anak-anak cukup tinggi ya, cukup erat lah gitu. Memang apalagi Nala ini memang anaknya cukup aktif. Jadi ya mau nggak mau ini tugas aku sebagai orang tua, terutama ayah yang mau menjadi temannya dia gitu. Memang aku kan suka ada di IG ku itu kan hashtagnya ayah asik gitu kan, karena memang anak-anak ini membutuhkan ayah yang asik sehingga mereka tuh merasa nyaman gitu, menjadi temannya, menjadi teman curhatnya juga gitu, bukan hanya cuman kita orang tua yang hanya menuntut anak-anak belajar lebih baik dan selalu meminta anak-anak harus menjadi anak yang berbakti sama orang tua, tapi kita juga dua arah gitu. Orang tua juga harus benar-benar mau menjadi temannya anak-anak juga. Oke. Sedikit Bang, untuk Mbak Mona gimana nih sama baby perkembangannya? Akan dengan apalagi dengan seperti ini gitu ya. Ini kembali, ini berkah kita juga di masa pandemi ini, karena dengan kita udah bosen setelah 4 bulan, kita dari bulan Maret itu terus sampai Juni, akhirnya lahirlah Numa. Ini bener-bener hiburan banget buat kita, karena kebetulan anak-anak udah mulai bosen, aku sama Mona juga udah boring di rumah gitu. Akhirnya datang hadirlah Numa ini, cukup membuat warna baru lah di rumah. Gitu. Akhirnya kita semua ikut ngurusin. Kalau mau mandiin semuanya ngumpul, kalau mau tidur di kamar gitu semuanya pada ngumpul. Nah ini sebenarnya anugerah kami kembali gitu dengan adanya Numa lahir di masa pandemi, itu berkah banget. Kita nggak pernah rasa bosan ada di rumah gitu. Tapi membatasi tamu datang mungkinan untuk memastikan apa gimana? Sekarang pun eyangnya aja baru lihat setelah 5 bulan. Jadi waktu lahiran sampai kemarin itu baru ketemu sama 4 bulan lah baru ketemu sama Numa dan beberapa saudara-saudara juga gitu, karena memang ya takut lah gitu ya. Sebenarnya bukan hanya bayinya, bahkan Mona aja kayak gini beberapa kali diminta untuk bintang tamu dia nggak berani. Kayak gini aku begitu datang langsung mandi, keramas, udah baru. Ngasih jarak nggak, mungkin misalnya keluarga yang datang ngasih jarak, mungkinnya cuma lihat dari jauh untuk ya waktu lahiran itu, jadi mereka itu pada ngeliatnya di mobil, nggak berani turun, nggak berani nyentuh gitu. Jadi dari mobil cuma lihat-lihat gitu aja. Kadang-kadang kita datang pernah tapi ke teman sama saudara, kita naik mobil, kita keliling ke ke saudara gitu, kita tunjukin kaca dibuka, udah kayak gitu-gitu aja. Yang penting mereka ngeliat lah gitu. Jadi lahir di era pandemi ini, keluarga ini khawatirnya seperti apa sih kalau betul? Kalau khawatir banget, karena memang ini pengalaman pertama aku dari keempat anakku ya. Jadi yang ketiga itu semuanya pada saat lahiran aku nemenin Mona. Mulai dari yang pertama itu normal, kedua sesar, ketiga normal. Ini normal. Itu aku ngerasain banget gitu. Pada saat melahirkan itu memang butuh support, butuh kita ada di sampingnya. Nah pada saat pandemi kan nggak boleh gitu, nggak boleh dampingin. Ya memang ini pengalaman yang sangat berat. Kalau mamanya pernah lihat di TV, kadang-kadang gue kalau ngeliat di TV tuh lebay banget ya, nungguin di depan ruang operasi, deg-degan, takut keadaan istrinya kayak apa. Nah itu gue alamin kemarin, karena yang kemarin gue selalu dampingin, ini gue nggak dampingin gitu. Jadi gue bener-bener nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Itu benar deh, gue deg-degan, ada dokter keluar, gue langsung berdiri, gimana dok? Orang belum proses gitu, kayak gitu-gitu. Memang itu yang gue alami gitu. Jadi masukin usia berapa sekarang yang paling kecil? Yang paling kecil sekarang baru mau 3 bulan, minggu depan 3 bulan gitu. Perkembangannya udah seperti apa Mas? Sekarang udah bisa ngoceh, udah bisa tengkurep, banyak lah. Bisa, kalau kita sering tiktokan sama Nala gitu, dia suka ngeliat, ketawa. Kalau mamanya tiktokannya berhenti, dia
reaksi gitu, kadang suka nangis gitu. Jadi banyak lah progresnya. Tapi Mental udah diajak jalan-jalan keluar atau masih di rumah Belum, aja? belum berani, di rumah, masih di rumah. Paling cuman berjemur aja gitu. Belum berani. Mental Mbak Mona seperti apa Mas? Karena mengingat nih anak sudah 4. 4. Nah, Happy gimana? banget, happy banget. Kita hiburan banget lah, apalagi Mona memang dia orangnya dasar orang rumah ya. Jadi dengan adanya ini dia cukup happy dengan adanya bayi ini, kita punya aktivitas baru lagi, hiburan baru lagi gitu. Seru sih. Terima kasih Mas.